Iya, Bang. Tragedi tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur yang menewaskan 14 penumpang KRL pada Senin lalu membuat sejumlah pengguna layanan kereta komuter merasa khawatir dan bahkan juga trauma. Meski demikian, di sisi lain, mereka juga merasa tidak punya banyak pilihan atau opsi moda transportasi publik yang terjangkau, terintegrasi, dan cenderung tepat waktu. Rumah duka Gita Septiawardani di Perumahan Trias, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang masih ramai dikunjungi sejumlah kerabat dan tetangga yang ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa. Gita merupakan mahasiswi semester 6 jurusan Ilmu Komunikasi Universitas BSI Rawamangun, Jakarta Timur. Korban teridentifikasi setelah keluarga mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta hari sebelumnya. Putri bungsu pasangan Ajun dan Supriyani ini dikebumikan di tempat pemakaman umum Wanajaya, Bekasi. Supriyani mengenang putrinya sebagai sosok yang rajin beribadah dan rajin belajar. Almarhumah Gita bercita-cita ingin menjadi reporter. Untuk memuluskan cita-citanya, Gita menempuh pendidikan dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Dalam sepekan, Gita 3 kali masuk kampus dengan naik kereta. Pulang kuliah, Gita biasa dijemput ayahnya di stasiun Cibitung. Sama kita, ya dia bertiga itu kompak. Jadi soalnya dia kan nggak pernah keluar juga ya, nggak pernah berteman gitu, nggak. Paling kalau ngobrol apa sama kakak-kakaknya aja, pergi bertiga, ngobrol bertiga gitu aja. Kalau pas di rumah gitu. Kalau cita-citanya apa, Bu? Cita-citanya sih tadinya ya reporter. Awal-awalnya itu dia masuk BSI Komunikasi itu ya, prodi itu pengen jadi reporter katanya. Korban meninggal juga ada yang berasal dari luar kota. Nur Ali Mantun Citra Lestari dipulangkan ke kota kelahirannya di Jambi. Ibu korban, Suharni, menangis pilu melihat buah hatinya yang berusia 19 tahun ini ikut menjadi korban meninggal dalam kecelakaan kereta. Sehari-hari, korban pergi maupun pulang dari rumah ke kampusnya menggunakan kereta. Korban diketahui baru 2 tahun menuntut ilmu di Jakarta. Miris memang, korban meninggal rata-rata adalah perempuan karena mereka kebanyakan berada di gerbong terakhir rangkaian yang dihantam lokomotif Argo Bromo. Seperti diketahui, setiap KRL tersedia gerbong khusus perempuan paling depan dan paling belakang rangkaian. Fakta ini bertambah kian memilukan karena dari para korban yang meninggal, diantaranya adalah para ibu. Keluarga korban menangis saat hanya menemukan tas anak dan istri mereka. Kereta rel listrik digadang-gadang jadi moda transportasi massal paling aman, efisien, bahkan ramah lingkungan. KRL menjadi sarana mobilitas massal bagi warga Jakarta dan daerah penyangga. Meski memicu takut pasca musibah, penumpang perempuan terutama tetap memilih KRL sebagai moda transportasi utama untuk bepergian sehari-hari di Jakarta dan daerah sekitarnya. Kalau untuk trauma sih tidak, soalnya saya bekerjanya naik kereta seterusnya ya sampai saya akhir hayat gitu. Karena memang udah jadwal saya untuk bekerja di pulang pagi untuk mencari nafkah gitu. Ya mungkin dari diri saya untuk saya itu berdoa aja di setiap langkah saya, langkah kecil saya gitu, agar saya bisa berlindung sama yang Tuhan Maha Esa, dilindungi itu dan sebagainya. Ya kalau saya sih ini aja tetap nggak terlalu ini sih, tetap aja naik kereta gitu. Itu kecelakaan kita juga nggak tahu, itu memang udah dibilang lalai orangnya juga menurut saya enggak, memang udah ya kejadian lah ya, kejadian kecelakaan gitu kan. Sebenarnya agak takut juga ya untuk naik di gerbong terakhir, apalagi yang kejadian kemarin kan di gerbong terakhir ya Kak, yang ditabraknya gitu, jadi agak takut sih. Iya. Jujur mungkin nggak setrauma itu sih, cuman mungkin agak lebih ada deg-degan aja feelingnya sih kalau misalnya apalagi di paling depan atau mungkin di paling belakang ya gerbong.
Merespon keamanan pengguna KRL, Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin, memastikan PT KAI selalu mengutamakan keselamatan pengguna kereta tanpa melihat gender. Bobi menambahkan, gerbong khusus wanita dihadirkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan wanita. Karenanya, hingga saat ini tidak ada rencana pemindahan gerbong wanita. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak membedakan dari tingkat keselamatan, tidak kita bedakan antara gender perempuan dan gender laki. Ya. Yang kedua adalah selama ini kami melakukan pemisahan itu karena ada beberapa aspek. Aspek pertama adalah supaya tidak terjadi yang namanya harassment. Yang kedua adalah memberikan kemudahan-kemudahan akses untuk para perempuan atau para wanita juga. Yang ketiga adalah memberikan security yang lebih. Karena itu kan lebih dekat dengan penjaga. Ruas Jakarta, Bekasi, Cikarang hingga Karawang menjadi salah satu jalur kereta tersibuk. Tidak hanya jalur KRL yang notabene dengan radius jarak dekat, namun ruas ini juga menjadi jalur kereta antar kota alias jarak jauh ke arah tengah dan timur Pulau Jawa. Bahkan jika jam sibuk, ada sekitar 3.000 hingga 5.000 penumpang diangkut di jalur ini. Akhirnya, tabrakan kereta di Bekasi Timur menjadi tragedi kemanusiaan. Tragedi ini seharusnya menjadi momentum pembenahan transportasi massal yang menjadi urat nadi mobilitas rakyat. Di titik ini, akurasi keselamatan tidak bisa ditawar-tawar karena akan menjadi pertaruhan nyawa banyak manusia. Tim Liputan CNN Indonesia.